Apakah Anda siap untuk menerima kritikan? 2 Korintus bab 10 ayat yang ke-18 Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Pujian selalunya membuat hati kita bersukacita dan hampir semua orang suka dipuji. Ketika orang lain memuji kita, itu adalah bukti kita telah menjadi berkat untuk mereka. Namun, pujian bukanlah hal yang tepat untuk membentuk karakter kita, melainkan kritikan. Tidak semua orang mau bertanya seperti ini, menurut kamu hal apa yang harus saya perbaiki? Kita lebih suka bertanya, bagaimana menurut kamu, sudah mantap kan? Dan pada masa yang sama kita berharap diberi pujian. Sekali lagi, pujian itu tidak salah. Cuma pujian tidak banyak membantu untuk memperbaiki kekeliruan kita. Sebaliknya, kritikan memang menyakitkan, tapi kritik dapat membantu kita memahami kekurangan dan kelemahan kita, supaya kita dapat memperbaikinya. Amsal bab 9 ayat 9 TB, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Pada umumnya kita akan memberikan reaksi yang negatif terhadap kritikan atau teguran yang kita terima. Kita biasanya merasa tidak sejahtera, tersinggung bahkan emosi dan marah. Kritik adalah suatu tanggapan atau kecaman yang kadang disertai dengan huraian serta pertimbangan yang baik dan buruk terhadap suatu pendapat atau hasil karya dan sebagainya. Apa yang seharusnya kita lakukan apabila kita dikritik atau ditegur oleh orang lain? Ada beberapa perkara yang kita boleh belajar dari kitab Amsal. Jangan menanggapinya dengan amarah. Kritiknya mungkin benar, kita memang perlu berubah. Orang bijak akan menerima teguran dengan baik. Teguran atau kritik tidak selalu buruk. Ada kalanya teguran dapat dipakai menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita. Kritikan yang keras itu adalah bentuk kasih terbaik dari seseorang kepada kita. Ketika kita dikritik, baik itu kritikan yang jujur dan benar atau cuma dibuat-buat, dengarkanlah baik-baik dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati dan cernalah kata-katanya karena kritikan juga seringkali membuka wawasan kita dalam berpikir dan kritikan seringkali membuat kita melakukan pembenahan diri. Bagaimana jika kita yang mengkritik atau menegur orang lain? Apa paling penting adalah motivasi atau tujuan kita melakukan kritik? Apakah untuk menolong, memperbaiki orang lain atau sebaliknya untuk merendahkannya, supaya kita merasa menang dan dilihat orang lain sebagai orang yang lebih pintar atau bijak? Apakah kritik yang kita lakukan memuliakan Tuhan? Atau karena kita memang suka mengkritik orang lain? Dalam kitab Amsal, dikatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.